Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin membuat konten, tapi mohon maaf untuk audionya sangat ribut sekali karena posisi hujan di luar sana. Tapi saya berusaha membuatkan sahabat-sahabat konten yang sudah banyak bertanya. Kebetulan ada garapan yang ingin saya bahas kali ini. Jadi kali ini saya kedatangan power, yaitu power dulu buatan saya juga. Tapi ini sudah ditangani oleh orang lain. Jadi alhasilnya agak sedikit berantakan. Jadi power ini sudah cukup lama juga saya buat. Tapi kali ini datang dalam keadaan bermasalah dan sudah jatuh ke tangan orang lain untuk menggarapnya. Alhasil di bagian dalamnya itu berantakan sekali. Tuh, dengar. Jadi cuacanya di sana di luar lagi hujan, kebetulan geledeknya ada tuh nampak. Oke, jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung channel Ismail Dadang Ismail agar tetap terus berkembang dan tetap terus semangat untuk membuat konten-konten yang bisa bermanfaat. Oke, mohon maaf. Ini kalau audionya agak sedikit ribut. Jadi sekarang kita lanjut ke barangnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada sebuah power. Oke, saya tinggikan dulu untuk sedikit kameranya. Nah, seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi di sini kemarin sahabat kita minta dibuatkan di bagian kit drapernya ini. Sementara yang bawaan ini saya tidak tahu, saya sudah lupa juga kan, ini sudah cukup lama sekali power ini. Jadi power ini sebenarnya bermasalah. Cuman para senior kita langsung mengganti di bagian kit draper ini. Padahal kalau dalam keadaan bermasalah mau diganti menggunakan kit draper sebagus apapun, tidak akan bisa bekerja atau tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini buat sahabat-sahabat untuk mengecek satu persatu di bagian kerusakan. Jadi jangan terfokus kepada yang rusak lalu diganti yang rusak, tapi tidak meneliti di bagian apa penyebab kit ini bisa bermasalah. Nah, sekarang saya tunjukkan buat sahabat-sahabat kit yang bermasalah atau di bagian titik permasalahannya. Mudah-mudahan ini kelihatan buat sahabat-sahabat untuk di bagian multi saya. Jadi di sini saya menggunakan kali 10. Jadi saya ukur. Kalau sahabat terfokus kepada kit yang bermasalah lalu ganti kit lagi tidak bisa betul, ganti kit lagi tidak akan bisa betul, ganti kit lagi tidak akan bisa betul. Karena di sini di bagian kolektor dan basis ini sudah terhubung. Sahabat bisa pastikan di bagian multi, sementara di bagian basis dan di bagian emitor juga sudah terhubung. Nah, di sini saya ingin praktekkan buat sahabat-sahabat. Saya ingin buka. Ini sudah diganti oleh sahabat kita. Ini terus terang kit dia minta buatkan dengan saya, langsung diganti tapi tanpa memeriksa permasalahan yang ditimbulkan oleh draper ini. Jadi seperti ini, saya akan lepas semua. Oke, jadi di sini sudah selepas semua untuk di bagian kitnya. Sekarang coba kita ukur, apakah disebabkan oleh kit ini yang bermasalah atau di bagian salah satu di antara sekian transistor Sanken ini juga ada yang bermasalah. Calat-calat ya, palat-palat. Oke, sekarang saya ukur. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan pergerakan di multi saya. Nah, oke. Di sini antara kolektor dan basis sudah terhubung. Nah, untuk mengecek satu persatu, bukan berarti semua ini bermasalah. Di antara sekian transistor ini ada salah satu. Jadi contoh pengecekannya seperti ini aja. Kita cek menggunakan untuk melepas di bagian R basis. Ini sangat mudah.
Mengapa saya suka menggunakan PCB seperti ini? Inilah alasan saya untuk menggunakan PCB seperti ini di saat penyolderan di bagian atas permukaan. Jadi kalau ada masalah sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu membuka semua transistor baru bisa kita mengecek di bagian salah satu. Nah, sekarang saya ukur lagi di antara kolektor. Sekarang sudah lepas semua. Ini sudah tidak ada yang terhubung di bagian kolektornya. Nah, sekarang kita cek di bagian transistor. Masih normal. Masih normal. Masih normal. Nah, masih normal. Nah, saya menemukan salah satu transistor Sanken yang bermasalah. Jadi, yang ujung sini yang bermasalah. Sekarang saya coba lepaskan. Nah, ini transistor yang menurut saya bermasalah. Walaupun Sanken tidak menutup kemungkinan bisa bermasalah. Nah, sekarang saya coba cek untuk Sanken ini. Jadi buat sahabat-sahabat, pengecekan sebuah transistor ini, jadi mudah-mudahan multinya jelas kelihatan. Oke, tidak jelas. Mungkin seperti ini. Ini saya cek. Jika sahabat ukur seperti ini, pergerakan multi sudah mentok. Sekarang sahabat tukar balik. Set seperti ini. Ukur lagi. Mentok lagi. Mentok lagi. Antara basis dengan kolektor sudah terhubung. Walaupun kita putar bolak-balik seperti ini, tetap terhubung. Tetap terhubung. Dan tetap terhubung. Jadi sahabat bisa perhatikan pergerakan di multi saya dan cara mengukur. Jadi cara mengukur transistor itu bisa diukur kiri kanan dulu. Coba lihat di multi saya, set, sudah mentok, putar balik, set, juga sudah mentok. Sekarang kita ukur kaki tengah, set, mentok. Kita ukur kaki tengah lagi dengan yang sebelahnya, mentok. Sekarang kita putar balik. Mentok dan mentok. Nah, kalau posisi seperti ini, sahabat mengganti, jangankan menggunakan kit 506 seperti ini, sahabat ganti datuk, sahabat ganti di atas canggihnya 506, kalau ini tidak dicari, tidak diketemukan permasalahan ini, maka semuanya akan hancur, pekerjaan sia-sia. Jadi hasilnya di sini gosong nih. Ini gosong, alhasil ini sudah habis. Transistor draper yaitu C41 sudah habis. Di sini juga sudah habis. Dan tidak menutup kemungkinan di antara yang lain itu juga pasti ada yang bermasalah. Nah, permasalahan yang disalahkan elko ini. Kok elko ini tidak ada? Kalau tidak ada elko ini tidak bisa. Bukan masalah elko ini. Ini hanya untuk menstabilkan untuk di bagian tegangan sebagai regulator untuk di bagian kit ini. Tanpa elko ini juga tidak masalah. Sebenarnya permasalahan hanya ada pada bagian transistor ini. Nah, kalau sahabat-sahabat senior teliti, sahabat-sahabat senior jeli, maka sahabat akan menemukan permasalahan demi permasalahan tanpa mengganti di bagian kit draper. Jadi di sini saya coba ukur di bagian C. Mudah-mudahan dia masih bagus, tapi biasanya sepengalaman ini pasti hancur. Tuh. Sekarang kita putar balik. Tuh. Sekarang kita ukur di bagian 41. Masih normal. Oke, masih normal. Tuh. Jadi biang keroknya ialah di bagian yang ini. Jadi sekarang kalaupun air basis saya pasang kembali di sini,
Oke, sudah saya pasang seperti semula. Sekarang kita ukur lagi di bagian basis. Nah, di sini saya dapat perhatikan pergerakan tidak terlalu mentok. Nah, kalau kita tukar balik dia tidak ada pergerakan. Nah, permasalahan hanya ini aja. Jadi sangat mudah sekali para senior-senior kita menyalahkan, wah ini masalahnya di sini, masalahnya di sini. Ganti lagi, gagal lagi, ganti lagi, gagal lagi. Alhasilnya dia tidak mau mengakui kesalahan dan keteledorannya bahwa tidak teliti mengecek apa penyebab kit draper bisa bermasalah. Karena kit draper bisa bermasalah karena ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, kit draper tidak akan masalah kalau memang selama ini aman-aman saja. Nah, kebanyakan apa yang rusak itu yang diganti, tapi tanpa mengecek apa penyebab barang tersebut bisa rusak. Tentu ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, pasti semuanya berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Jadi sekarang saya masih tetap menggunakan kit draper ini. Kebetulan saya di sini mengganti untuk di bagian R56K-nya ini saya ganti. Nah, ini sudah kosong. Ini sebelahnya masih agak normal. Terus di IP41 di sini. Oke, kita cek ulang. Tuh. Kalau transistor kita ukur bolak-balik seperti ini, sudah ada pergerakan, jangan dipakai lagi, lewatkan. Terus sekarang untuk supaya tidak meragukan, kita teliti di bagian TIP42. Apakah nasibnya sama? Nah, ini dia tidak short, tapi dia putus. Tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi ketimbang kebalik dengan TIP41. Jadi bagaimana kalau yang bagusnya? Jadi kalau yang kita ambil yang bagus seperti ini. Ini TIP yang masih baru. Kita ukur. Kalau yang masih baru, set kita ukur, naik pergerakan tapi tidak mentok. Kalau kita putar balik di bagian transistornya seperti ini, set, tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi pergerakan hanya sebelah seperti ini. Jadi kalau sudah tidak nyambung sekali sama seperti ini, juga tidak bagus. Otomatis dia sudah putus. Jadi permasalahan disebabkan oleh ini, dipaksakan, alhasilnya menyebabkan tambah banyak. Jadi itu bukan masalah dari komponen, cuman masalah keteledoran. Itu aja. Karena sekarang banyak orang mengaku bisa tapi di bagian yang simpel-simpelnya saja, seperti putus kabel dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengecek, kadang-kadang ya bukan berarti sahabat-sahabat tidak bisa, cuman tidak mau teliti aja. Nah, sekarang saya tidak mengganti di bagian kit draper ini, cuman saya ganti di bagian komponen yang bermasalah saja. Oh, gatal. Jadi saya ingin membuktikan dengan sahabat-sahabat yang mengatakan kit drapernya yang bermasalah. Oke, seperti ini. Ukur. Karena sangat mudah sekali menyalahkan pekerjaan orang, padahal kita sendiri kadang-kadang lebih banyak salahnya. Oke, di sini sudah saya ganti, terus R.
Jadi di sini sudah saya ganti untuk di bagian R dan di bagian yang bermasalah. Sekarang setelah penggantian ini, sahabat pastikan tidak ada jalur yang terhubung. Jadi periksa seperti ini. Boleh menggunakan multi, boleh menggunakan rasa. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Jadi untuk di bagian basis ini harus diukur juga. Pastikan basis ini tidak bermasalah. Sementara di bagian sebelah C juga ada yang bermasalah. Karena ini terlalu dipaksakan, sudah tahu bermasalah tapi masih maksa, dihidupkan berkali-kali. Nah, di sini. Jadi di sini udah saya ganti tadi, udah normal. Sekarang di bagian C. Sekarang saya cek lagi di bagian C untuk di bagian transistor ini. Oke, sekarang kita cek. Aman. 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 Nah, ternyata yang nomor 2. Sekarang nomor 1. Nomor 1, nomor 2 itu lewat. Nomor 1, nomor 2 lewat. Jadi transistor nomor 1 dan nomor 2 ini lewat. Nah, sudah short. Nah, jadi kalau kita ukur seperti ini aman. Sebenarnya permasalahan cuma satu, karena dipaksakan barang sudah bermasalah, dimasukkan tegangan lagi, alhasilnya menambah. Kalau dipaksakan lagi, nambah lagi, dipaksakan lagi, nambah lagi, alhasilnya bisa merusak semua transistor ini. Oke, sudah. Jadi di sini sudah saya lepaskan untuk di bagian transistor ini, jadi tidak saya pakai. Ini tidak dipakai dulu. Sekarang saya memasang di bagian kit drivernya. Jadi di sini kabel emitor. Terus di sini kabel kolektor. Terus ini di bagian basis. Untuk di bagian tegangan min. Sementara di sini ialah kolektor. Dan ini basis. Oke. Jadi ini sudah saya pasang. Sekarang saya cek dulu untuk di bagian dioda. Dioda aman. Nah. Jadi di sini saya cari alas. Sekarang untuk multi saya tancapkan ke ground. Nah, saya tancapkan ke ground spekar. Nih. Ke ground spekar, bukan yang merah, yang warna hitam. Terus cari kabel.
pasang tegangan. Dan untuk di bagian multi kali 10. Oke. Ini mohon maaf, kelupaan. Jadi lupa mengukur lagi. Karena ini harus diukur lagi. Oke, sekarang saya perhatikan dulu. Ini di bagian min tegangan, betul. Ini di bagian plus tegangan. Oke, betul. Di sini sudah saya tancapkan. Nah, dia langsung ada pergerakan di saat saya sentuh. Nih. Permasalahannya hanya di bagian transistornya saja, tapi yang bersangkutan menyalahkan di bagian kit drivernya. Jadi bukan masalah kit drivernya, cuman tingkat ketelitian aja yang tidak teliti. Jadi di sini dianggap saya tidak memasang kabel ground, jadi ditambah lagi menggunakan kabel ground lain. Karena sedikit orang memahami cara kerja sebuah nempel sebuah power yang dari saya, sehingga mereka bingung sendiri. Oke, jadi di sini terhubung heatsink. Nah, di sini sudah saya pasang. Saya ingin coba lagi memasukkan tegangan. Nah, di sini sudah bekerja dengan semestinya kalau kita sentuh di bagian inputnya. Jadi dia sudah bekerja dengan semestinya. Jadi saya coba masukkan speaker. Oke, saya coba masukkan speaker. Oke, jadi sudah. Sekarang coba sentuh. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi yang dikatakan untuk kit drivernya ini, kok elko-nya ini tidak bisa, tidak ada elko, ya, bakalan bunyi dan lain sebagainya. Itu kata orang lain, kata saya bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang tidak paham, ya harus lengkap. Tapi kalau orang yang paham, tidak masalah. Ini kalau ketemu habis lagi nih. Tuh. Kalau ketemu ke heatsink ini karena posisinya meletak di atas trafo dan ini tegangan min. Rawan juga. Oke, biarlah saja, biar aman. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sebagian orang mengatakan kit driver seperti ini tidak bagus. Ada sebagian orang mengatakan kit driver ini bagus. Tapi kalau orang memasangnya betul tanpa melakukan kesalahan, pasti bisa, pasti bagus. Nah, orang yang mengatakan kit driver ini bagus berarti orang itu pengalamannya udah luas. Kalau orang mengatakan kit driver seperti ini tidak bagus, berarti bisa dipertanyakan dengan tingkat kepengalaman. Karena sekarang sangat banyak sekali orang yang mengatakan, "Bang, bisa betulkan ini, Bang?" Bisa. "Bang, bisa bikin ini, Bang?" Bisa. Jadi semuanya serba bisa. Jadi alhasilnya begitu ditangani, hasilnya berantakan. Itu sangat banyak sekali di zaman sekarang. Ya tidak menyalahkan juga, sah-sah aja untuk sebagai pemula. Saya dulu pun begitu. Tapi harus sesuai porsi dengan kemampuan. Jadi jangan yang tidak ada jangan memaksakan yang tidak ada bayangan di dalam pikiran sama sekali. Itu mengatakan bisa. Harus ada punya bayangan dulu di dalam pikiran kita, baru boleh mengatakan bisa. Jadi seperti itu. Jadi untuk pemasaran ini tinggal saya ganti di bagian transistor ada 3. Ini 2, ini 1. Tinggal itu aja.
yang saya kerjakan. Oke, jadi seperti itulah menurut saya yang sahabat-sahabat mengatakan ada produk ini kurang bagus, produk itu kurang bagus. Sebenarnya semuanya produk itu bagus, tergantung dari tangannya lagi, bagaimana cara pekerjaannya, bagaimana tingkat ketelitiannya, bagaimana tingkat kejeliannya, dan bagaimana tingkat pengalamannya. Tapi kalau orang mengatakan, oke, saya bisa, saya sudah pernah, saya sudah bisa. Tapi kalau memang tidak teliti, saya aja, itu biasanya masih gagal. Maka tingkat ketelitian itu sangat pas, itu sangat harus dijaga betul-betul. Karena kebanyakan orang itu sangat mudah menyalahkan pekerjaan orang lain. Tapi untuk menyalahkan pekerjaan diri sendiri, kadang-kadang disembunyikan. Dia tahu dia salah, tapi dia malu ketahuan untuk kesalahan orang. Alhasilnya yang disalahkan orang yang awal membuat power ini. Maka kadang-kadang saya kirim power, permasalahan ada di bagian perangkat di sana. Yang disalahkan bukan perangkat, bukan disalahkan dia yang memasang, tapi yang disalahkan power dari saya. Tidak bunyilah dan lain sebagainya. Tapi setelah kita selusuri betul-betul, alhasilnya, oh ya bang, mohon maaf kabelnya putus. Oh ya bang, mohon maaf speaker saya rusak. Nah, tingkat ketelitian. Tapi masalah bicara itu sudah terceplos, tidak beres nih buatan si A. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi buat sahabat-sahabat, pesan saya, jaga ketelitian, pikirkan betul-betul. Kalau memang sudah tidak ada jalan keluar, coba tanyakan dengan orang-orang yang berpengalaman. Karena sangat banyak sekali di sekeliling kita orang yang lebih pengalaman daripada kita atau daripada saya. Jadi saya aja kadang-kadang bertanya sama teman-teman. Jadi jangan gengsi, jangan malu. Kadang-kadang orang sudah tidak tahu, sok-sok tahu, gengsi dan lain sebagainya. Hasilnya ya udah lewat itu barang orang. Jadi hasilnya bukan barang orang itu tambah bagus, ya ujung-ujungnya barang orang bisa tambah hancur. Contohnya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.